Anu saya nak biasanya nginep teng mriki sih pinten biasanya Pak? Penginapan? Nggih, biasanya regine pintenan? Niku sing omah niki. Nggih, sing pundi? Alit niki? Nggih, ini 2 orang niku. Nah, di sini tuh penginapannya luas banget ya, luas banget. Pokoknya penginapan itu dari sebelah sana ya, dari sebelah sana itu sampai sini teman-teman. Bener-bener banyak penginapan di sini. Ya, biasanya kalau kayak gini biasanya itu lagi banyak ikannya teman-teman. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan sebuah tempat yang cukup menarik untuk jalan-jalan di Banjarnegara. Dan pastinya kalau warga Banjarnegara udah nggak asing lagi ya dengan tempat ini. Dan kalau teman-teman yang di luar Banjarnegara yang lagi mampir ke Banjarnegara, kepengen tempat yang asik buat nongkrong, jalan-jalan murah atau malah gratis ini teman-teman, kalian bisa langsung saja ke sini ya, ke The Pikas Resort Banjarnegara. Dan itu yang arah dari kota Banjarnegara atau Wonosobo. Dan kalau yang ini tuh yang dari arah Kenteng atau Pasar Madukara atau Pagendan atau ke Dieng teman-teman. Dan di sini saya langsung akan menuju ke sana ya. Saya akan langsung ke tempatnya teman-teman. Nunggu dulu, saya mau nyebrang. Oke. Nah, itu yang dari arah kota Wonosobo atau dari kota Banjarnegara ya, dari sana ya. Dan di pagi ini The Pikas itu masih sepi teman-teman. Ini masih sepi ya, karena ini masih pagi banget. Masih pagi banget. Saya sengaja datang ke sini tuh pas kayak gini, biar belum terlalu rame. Nah, kalau teman-teman kepengen lihat permainan arung jeram, kalian bisa datang di hari Minggu ya. Kebanyakan sih di hari Minggu ya kalau untuk main arung jeram di sini. Nah, sebenarnya sih nggak cuma di hari Minggu ya, di hari-hari biasa juga kalian bisa ngejob atau booking arung jeram kalau kalian mau. Tapi untuk kebanyakan itu di hari Minggu ya teman-teman. Dan untuk lokasi The Pikas ini ada di Jalan Raya Kudayasa Madukara, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Dan untuk hari ini itu sungainya cukup deras ya. Untuk pagi ini cukup deras. Jadi kalau buat bermain arung jeram itu di sini bagus teman-teman, pasti lebih asik ya. Kalau lebih deras berarti lebih asik lagi. Dan di sini itu ada yang pertama ada The Pikas Mini Soccer teman-teman. Jadi kalau kalian yang kepengen apa namanya ini ya, futsal atau main bola, kalian bisa langsung ke sini teman-teman. Dan ini itu masih rame. Ini masih rame. Biasanya kalau sore hari itu di sini masih dipakai teman-teman. Masih banyak yang futsal di sini kalau malam hari. Dan karena ini masih pagi, jadi ini masih sepi. Dan untuk lokasi futsalnya itu seperti ini. Ini namanya The Pikas Mini Soccer teman-teman. Jadi seperti stadion tapi kecil ya, lapangan bola tapi kecil. Nah, di sini juga tersedia buat kalian yang kepengen minum kopi atau pokoknya minum sehabis bermain bola ya. Dan juga di sini ada toiletnya teman-teman, bersih dan terawat pokoknya teman-teman. Ini namanya The Pikas Mini Soccer. Nah, di pagi ini juga sudah mulai banyak orang pemancing teman-teman. Nah, di sini tuh ada parkirannya ya, parkirannya cukup luas. Mancing mas, gua anak bateri mancing nih. Kita akan lihat spot yang bagian bawah dulu. Nah, di sini ada tulisannya dilarang buang sampah di sungai ya. Ya benar sih. Karena kan kalau kita buang sampah sembarang di sungai itu bisa menyebabkan banjir ya. Nah, jadi seperti ini untuk lokasi Sungai Serayu yang ada di The Pikas Banjarnegara. Untuk kalian yang hobi mancing, widih, ini teman-teman, ini airnya pas lagi keruh ya. Biasanya kalau kayak gini biasanya itu lagi banyak ikannya teman-teman.
Jadi kalian kesini saja. Ini pagi-pagi juga sudah banyak yang berdatangan teman-teman. Para pemancing mania itu udah banyak yang berdatangan. Nah, ini adalah spot arung jeram yang ada di The Pikas. Pokoknya kalau kalian main arung jeram di Banjarnegara ini, berarti kalian startnya itu dari Sigalo sana, dan nanti berhentinya itu di sini teman-teman ya. Nanti finishnya itu di sini. Dan kalau untuk para pemancing itu di sini juga bagus banget dan banyak ikannya teman-teman. Sekarang saya mau lihat spot-spot dulu yang ada di The Pikas Banjarnegara ini teman-teman. Karena saya selalu mengupdate tempat-tempat wisata yang ada di Banjarnegara setiap tahunnya, biar kalian yang menonton video saya juga tahu updatean terbaru di tempat-tempat wisata yang ada di Banjarnegara teman-teman. Oke. Nah, di The Pikas ini nggak cuman kalian bisa memancing atau penginapannya, di sini juga ada restonya. Jadi kalau kalian kepengen makan-makan di sini itu udah banyak banget menunya. Pokoknya itu resto yang ada di The Pikas Banjarnegara. Dan ini untuk parkirannya ya, bus besar itu di sini masuk teman-teman. Dan di sana ada hewan rusa, nanti saya ke sana. Dan penginapannya itu ada di belakang situ teman-teman ya. Nanti juga saya akan ke sana. Pokoknya kita lihat-lihat dulu yang sebelah sini teman-teman. Dan di The Pikas ini juga banyak terdapat gazebo seperti ini ya, buat kalian santai. Kalian bisa nyantai sambil makan-makan atau duduk santai minum-minum sambil melihat pemandangan Sungai Serayu yang ada di bawahnya teman-teman, atau di sekitarnya. Dan nah seperti ini untuk lokasinya teman-teman, keren banget pokoknya. Ini keren, bagus. Pedagang kaki lima nggak boleh masuk. Keren ya teman-teman, ini keren. Dan di sini juga banyak pohon-pohon kayak gini. Nah, di sini itu joglonya teman-teman. Jadi buat acara-acara itu di situ dan juga di sini ya. Ini biasa buat acara-acara. Oke, saya masuk dulu sebentar di sini. Kita lihat yang bagian sini teman-teman. Ini buat acara itu keren banget teman-teman ya. Buat acara itu keren, dan di situ juga banyak tempat duduk di sini. Pokoknya di sini banyak tempat duduk nyantai buat kalian menikmati keindahan yang ada di The Pikas ini teman-teman. Nah, di sini selain kalian bisa duduk santai, kalian juga bisa melihat ikan-ikan yang ada di sini teman-teman. Jadi lebih rileks lagi ya untuk jalan-jalan di sini. Keren sih, menurut saya itu keren teman-teman. Nah, jadi untuk kalian yang jalan-jalan ke sini itu gratis ya. Di sini tuh gratis, nggak dipungut biaya, dan juga tempatnya itu benar-benar asik buat jalan-jalan. Nah, di sini tuh ada tulisan Banyuwong Rafting Banjarnegara. Kalian tahu artinya? Dan di sini tuh rumah joglonya. Biasanya di sini tuh buat acara-acara, itu namanya Joglo Pikas ya. Nah, untuk lokasi penginapannya itu seperti ini teman-teman. Amit nih Pak, Amit nggih. Anu saya nak biasa nak nginep teng mriki sih pinten biasanya Pak? Penginapan? Nggih, biasanya regine pintenan? Niku sing omah niki. Nggih, sing pundi? Alit niki? Nggih, ini 2 orang niku 450. 2 orang 450. Nggih, kalau yang ini kan isi 10 1 juta lebih. Oh, berarti yang isi 10 yang ini. Iya, Yang dua, yang kecil itu berarti yang isi 2. 2 itu yang 3. Kalau yang ini rata-rata isinya 6. Oh, berarti maksimal 8. mulai dari 450 sampai 1 juta berapa yang paling? 250 ya. Oh, oke Pak. Terima kasih ya. Oh, iya. Saya jalan-jalan dulu. Nah, jadi seperti ini untuk infonya teman-teman ya. Untuk penginapan yang kecil yang 2 orang itu harganya 450, dan kalau yang besar itu harganya sekitar 1 juta lebih pokoknya.
Nah di sini asik banget teman-teman ya, kalian bisa duduk-duduk santai di gazebo-gazebo seperti ini. Pokoknya suasana di sini itu kayak suasana khas pedesaan banget teman-teman. Jadi kalian bisa membayangkan ya, di sini tuh menginap dengan suasana pedesaan. Nah jadi seperti ini untuk bentuk-bentuk penginapan yang ada di Integritas Banjarnegara ya. Jadi cukup keren dan unik-unik, pokoknya tempatnya itu seperti di pedesaan banget ya di sini ya. Di sini tuh khas pedesaan. Nah di sini tuh yang paling kecil teman-teman, ini yang harga 450. Dan kalau yang besar kayak gini berarti ini yang harga 1 juta lebih teman-teman ya. Tadi udah dijelaskan sama bapaknya yang saya tanya. Karena memang lokasinya ini itu seperti tempat wisata tapi juga penginapan ya. Jadi untuk kalian yang suka menginap dengan khas-khas pedesaan itu, di sini cocok banget, apalagi orang-orang yang dari perkotaan ya. Untuk masuk ke sini itu udah nyaman banget pokoknya teman-teman. Dengan penginapan-penginapan khas pedesaan kayak gini, kalian bisa langsung datang ke Integritas ini ya, yang beralamatkan di Jalan Raya Kutayasa Madukara, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah teman-teman. Nah untuk penginapannya kayak gini, ini masih pagi hari, dan juga belum banyak pendatang atau pengunjung teman-teman. Kalau nanti udah siang itu udah banyak pengunjung ya, jadi kurang estetik kalau dibikin video teman-teman. Jadi saya lebih milih yang pagi hari kayak gini tapi sepi, biar kita bisa leluasa bikin videonya teman-teman. Bentuk-bentuk penginapan di sini itu manggok ya, atau tinggi kayak gini teman-teman, kayak adat-adat luar Jawa gitu ya teman-teman. Itu kan kayak pangkok-pangkok kayak gini, tapi asik. Pokoknya keren banget untuk jalan-jalan di sini teman-teman. Dan juga nanti ada yang tempat-tempat makan gitu. Per orang berapa? 150. Oh, oke. Ini isi berapa ini, Pak? Ini kalau maksimal kapasitas 8 orang. 8 orang? Ya, bikin 4 bisa. 400-an. Oh iya sih. Kecil ya. Oke, jadi kalau yang kayak gini itu 450 ribuan teman-teman. Pokoknya kita telusuri saja untuk jalan-jalan di sini. Karena memang tempatnya itu bagus banget. Ini kalau bentar lagi itu udah banyak pengunjung datang ke sini teman-teman. Biarpun hanya jalan-jalan, nggak beli makan, itu udah bisa masuk ke sini dengan gratis, dan kalian juga bisa jalan-jalan di sini. Jadi jalan-jalan dulu, lihat-lihat lokasi, baru kalian bisa booking teman-teman. Tapi kalau yang dari luar daerah Banjarnegara, kalian bisa tonton video saya sampai selesai, biar kalian juga tahu suasana atau kondisi yang ada di Integritas Banjarnegara ini. Wih, ini keren teman-teman, keren ya, karena rumah-rumahnya itu jadul, penginapannya itu model-model kayak rumah-rumah kuno ya, rumah-rumah zaman dulu. Rumahnya kan nggak terlalu tinggi. Keren banget sih, manusia itu keren. Nah di sini ada kayak joglo lagi, ini juga biasa buat acara-acara ya. Kita akan ke sini. Iya. Nah selain kalian bisa menikmati keindahan yang ada di sekitar Integritas ini, kalian juga bisa lihat pesawahan atau perkebunan yang ada di lokasi-lokasi sini teman-teman. Dan di sebelah sana itu ada apa ya namanya itu ya, kayak bapak-bapak ngambil pasir, itu namanya apa ya, depo pasir atau apa ya, di situ teman-teman. Nanti kita lihat ke sana. Nah ini ada tulisannya titik kumpul assembly point. Apa itu artinya? Nah karena ini bukan hari Minggu, jadi untuk bermain arung jeram itu
belum terlihat ya teman-teman. Tapi kalau hari Minggu itu biasanya banyak banget orang bermain arung jeram di sini. Ya pokoknya di sini tuh khas pedesaan banget lah, khas pedesaan banget. Ini berarti pagi-pagi sekitar jam setengah 8 kayaknya ini teman-teman. Ini kalau nggak salah ini setengah 8 dan posisi ini mendung. Mendungnya ini mungkin kalau udah cerah, udah bagus view-nya di sini teman-teman. Tapi karena ini posisi mendung, jadi ya seperti ini. Nggak terlalu cerah teman-teman, karena memang lagi mendung ya. Nah di sini tuh penginapannya luas banget ya, luas banget. Pokoknya penginapan itu dari sebelah sana ya, dari sebelah sana itu sampai sini teman-teman. Benar-benar banyak penginapan di sini. Dan memang penginapan di sini itu bentuknya kayak gini. Selain ada resto, selain ada penginapan dan juga ada tempat mini soccer kayak gini, di sini juga ada hewan teman-teman. Ini namanya hewan rusa ya, hewan rusa yang ada di The Pikas. Jadi buat kalian yang bawa anak-anak juga bisa ke arah sini ya teman-teman, ke arah kandang rusanya. Wih, cantik-cantik ya rusanya ya. Dan itu bapaknya sedang bikin kandang rusa ya teman-teman. Enggak pak? Oke. Dan di sini juga tersedia banyak jeep-jeep. Jika kalian kepengen menyewa atau booking, kalian juga bisa langsung itu ya teman-teman, langsung naik jeepnya atau booking jeepnya. Oke, karena ini udah becek sekali ya, udah becek dan hari ini masih mendung. Untuk pagi ini itu masih mendung, untuk pagi ini masih mendung. Ini berarti tadi saya kesini itu sekitar setengah 8, terus jam 8, dan sekarang itu paling sekitar setengah 9 ya. Ini sekitar setengah 9 pagi. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk jalan-jalan kali ini di The Pikas Banjarnegara. Ini ikutnya itu Kecamatan Madukara ya, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Pokoknya kalian subscribe saja punya saya, subscribe channel YouTube saya biar kalian selalu mendapat notifikasi terbaru dari channel saya ini teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.